Kemudian kita coba go live. Nah, ini go live butuh berapa waktu? Oke, nah ini sudah live. Sekarang kita lihat di Facebook. Ini kebetulan Facebooknya baru saya buat, jadi belum ada temannya. Nah, ini sudah go live 13 menit yang lalu. Nah, ini yang go live-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin buat sebuah tutorial cukup menarik yang lagi digandrungi teman-teman yang suka melakukan live streaming. Kita bisa live streaming dengan menggunakan aplikasi ini ke berbagai channel. Di channel YouTube bisa beberapa buah, bisa channel pribadi sekaligus channel tempat kita kerja. Kemudian juga kita bisa live streaming di Facebook. Juga demikian, Facebook pribadi ataupun Facebook tempat kita bekerja, channel khusus kantor kita, dan kemudian banyak channel-channel lain yang bisa kita siarkan secara langsung, difasilitasi oleh aplikasi ini. Dan aplikasi ini adalah aplikasi namanya Prims Live Studio. Nah, Prims Live Studio ini sebenarnya mirip dengan OBS. Di video-video terdahulu di channel saya ini, saya sudah sampaikan bagaimana cara live streaming dengan berbagai channel ya secara serempak menggunakan OBS. Prims Live Studio ini merupakan bentuk khusus dari OBS. Namun ini memang sudah dirancang kita lebih mudah untuk siaran langsung, dikarenakan aplikasi ini memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita lebih mudah menggunakannya. Dan yang lebih menariknya lagi dari informasi dari teman-teman kita bahwa ini tidak begitu besar bitrate-nya. Nah, bitrate-nya itu kalau di aplikasi-aplikasi yang lain ketika ke banyak channel maka dia akan lebih berat. Nah, namun di Prims Live Studio ini tidak begitu berat. Banyak sekali menu-menunya, nanti bisa kita atur dan teman-teman bisa simak video ini dengan seksama supaya nanti ketika kita mengelola sebuah kegiatan, apalagi dipercaya oleh kantor kita bisa menyiarkan dengan suara yang bagus ke berbagai channel. Artinya informasi yang disampaikan itu lebih luas bisa diterima, bisa tersosialisasi dengan baik, sehingga pesan yang disampaikan dari narasumber atau kegiatan yang kita lakukan itu tersampaikan ke banyak orang. Yang pertama kali yang kita lakukan ketika kita ingin melakukan siaran langsung dengan Prims Live Studio ini, jadi kita download dulu aplikasi Prims Live Studio. Nah, ini adalah tampilannya Prims Live Studio. Ini yang sudah kita install. Teman-teman nanti bisa mengambil linknya di deskripsi YouTube ini. Nah, kemudian silakan diinstal dengan cukup mudah dan size-nya juga tidak begitu besar. Kemudian nanti kalau sudah terinstall seperti ini, teman-teman silakan saja diklik ya, Prims Live Studio. Nah, diklik 2 kali. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini nanti ada beberapa bagian. Ini ada bagian edit. Ya, di bagian edit ini kita bisa menambahkan macam-macam. Bisa menambahkan tulisan, bisa menambahkan untuk menambahkannya itu ada di sini ya, di bagian tengah di source. Source ini adalah media yang akan ditambahkan. Jadi menu-menu media yang akan ditambahkan di video kita. Misalnya tulisannya apa? Ini kebetulan kan sudah saya tampilkan ini tulisan like, subscribe, lonceng, dan share. Nah, ini untuk misalnya kita siaran langsung di YouTube. Ya. Kemudian kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini kalau kita mau menambahkan videonya itu dari mana? Jadi kameranya yang akan kita tampilkan itu dari mana ketika kita siaran langsung. Kalau misalnya kameranya dari webcam, berarti kita klik di sini. Ya, silakan nanti di webcam atau dari mana kameranya. Apakah nanti dari
USB kameranya atau kamera yang lain. Demikian juga kalau teman-teman ingin menambahkan mikrofonnya, itu mikrofon yang dipakai dari mana? Bawaan ya, atau mikrofon ya dari eksternal ya. Kadang-kadang ada juga mikrofon itu yang dari USB. Nah, selanjutnya di sini banyak sekali pilihan. Kalau misalnya kita mau merekam game juga bisa di sini ya. Ini ada juga merekam monitor, merekam window ya. Window itu file-file tertentu. Kemudian juga kita bisa juga merekam scan-scan tertentu. Scan itu kira-kira ya gini, layar ini ya. Layar ini. Nah, setiap layar ini bisa kita tambahkan. Nah, misalnya ini scan yang pertama, itu kebetulan settingnya begini. Kalau scan yang kedua misalnya beda lagi. Kita akan menampilkan kameranya itu misalnya kamera dari luar, dari kamera HP juga bisa ya. Nah, kemudian mikrofonnya juga demikian. Mikrofonnya apakah kita mau menggunakan mikrofon tertentu ya. Kadang-kadang untuk siaran langsung itu kalau misalnya 2 orang itu kan ada 2 mikrofonnya, maka di situ nanti sangat berperan host untuk mengaturnya. Ketika misalnya sorotannya di bagian belakang, maka tentunya nanti mikrofon dan kameranya akan berpindah pada mikrofon yang belakang. Maka ketika ada siaran langsung itu kita akan melihat orang yang saling kode kamera atau mikrofon yang mana yang terpakai, sehingga nanti ketika siaran langsung itu suaranya betul-betul jernih. Jadi di sini pengaturannya. Nah, kemudian teman-teman, di sini juga ada untuk misalnya ketika siaran langsung itu bisa diatur untuk chatting ya. Jadi ketika ini kebetulan Facebook ya, ini salah satunya ada Facebook. Ketika teman-teman mau menambahkan YouTube yang lain, itu silakan saja diklik di sini di titik 3 di My Channel ini. Nah, di sini kalau kita mau menambahkan channel yang lain, silakan ditambahkan saja. Ada Twitch, ada YouTube, ada Facebook, ada Live, ada Never, ada Band, ada Afrika TV ya, dan lain-lain. Nah, namun yang sering kita pakai untuk yang sering digunakan itu adalah Facebook dan YouTube ya. Kemudian juga ada Instagram. Kebetulan di sini tidak ada ke Instagram. Namun Instagram kan bisa nanti kita siarkan langsung dari layar yang ada atau link yang siaran langsungnya sedang berjalan. Nah, itu bagi teman-teman yang menginginkannya. Di sini juga ada ya untuk muka kita ya. Ini muka kita ini bisa kita atur juga untuk beauty effect ya, cute ya, bisa ada juga untuk yang cute, ada natural, ada sharp, dan seterusnya ya, itu ya. Ini webcam fitur di face 2 ini bisa diatur lagi kalau kita mau misalnya muka kita lebih diatur lagi kalau misalnya ada kendala-kendala di muka kita yang mau kita agak kaburkan dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita tutup dulu beauty face ini. Di sini juga ada virtual background ya, jadi bisa kita atur-atur backgroundnya ya, misalnya dalam siaran-siaran tertentu kita bisa tutup ya, atau kita mau kembali lagi, ini namanya original itu kembali ke muka kita. Nah, masih banyak pilihan-pilihan di sini, silakan diatur disesuaikan dengan kebutuhan. Ini juga ada musik, ada apa ini, mobile ya, terhubung ke HP, kemudian juga macam-macam di sini. Ini juga ada pengaturan di bawahnya. Kalau kita klik di sini ada pengaturan output. Nah, biasanya di FrameLab Studio ini kalau kita mau membuat watermarknya ya, nanti pasti ada tulisan FrameLab Studio. Nah, kalau tidak kita hapus saja contengnya. Ya, ini silakan diatur sesuai dengan kebutuhan.
Namun kalau ibu bapak misalnya masih bingung, teman-teman masih bingung, silakan nanti tidak usah mengubah ini ya, karena ini adalah pengaturan standar yang ada di sini yang sudah siap digunakan oleh kita. Nah, yang paling penting ini output ya. Output ini semakin resolusinya besar, maka nanti akan ada kemungkinan ada beberapa hal yang membuat menjadi delay. Nah, saya kebetulan di rumah menggunakan WiFi, jadi saya menggunakan yang 1024 kali 576 dan ini cukup lancar. Saya uji cobakan. Oke ya, sekarang kita coba live. Nah, ini saya go live. Kemudian di sini boleh public, kalau mau coba-coba ke public. Boleh juga diatur sebagai hanya saya, artinya privat. Kemudian kita coba go live. Nah, ini go live butuh berapa waktu? Oke, nah ini sudah live. Sekarang kita lihat di Facebook. Ini kebetulan Facebooknya baru saya buat, jadi belum ada temannya. Nah, ini sudah go live 13 menit yang lalu. Nah, ini yang go live-nya. Nah, yang barusan kita live, kita loading kembali ya. Kita loading kembali. Nah, ini yang 1 menit. Nah, jadi cukup jelas teman-teman ya, di Facebooknya cukup jelas. Nah, silakan teman-teman bisa menggunakan Frames Live Studio ini untuk siaran langsung ya, supaya kegiatan-kegiatan kita itu nanti akan menjadi bagus ya, tersosialisasi kepada semua orang ya, orang bisa menggunakannya. Namun untuk siaran langsung ini ya, kita harus memiliki user dan password akun Facebook ataupun YouTube ya, yang akan kita siarkan langsung. Kalau misalnya milik kantor kita, berarti si adminnya itu harus mengisi di sini supaya nanti ketika siaran langsung betul-betul disiarkan di akun masing-masing kantor kita, seperti itu. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ikuti terus channel ini karena akan memberikan informasi-informasi terbaru, informasi-informasi penting bagi teman-teman. Silakan teman-teman like ya, kemudian subscribe, jangan lupa lonceng, kemudian share jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.